bagaimana adik-adik itu bisa membangun komunikasi yang baik dengan baik itu teman, orang tua, dan juga guru. Nah, sebelum itu tuh kakak memperkenalkan nama juga. Ayo kan mau kenal nih kakak kakak. Mau. Oke, kalau itu sebelum itu kakak-kakak tuh memperkenalkan nama untuk ketong bisa saling berkenal sama lain. Jadi perkenalkan kakak punya nama Kakak Amanda. Hai Halo Amanda. semua. Halo. Perkenalkan nama kakak Lena. Hai Kak Lena. Perkenalkan kakak nama Dita. Hai Kak Dita. Perkenalkan kakak nama Cindy. Hai Kak Cindy. Perkenalkan kakak nama Miki. Hai Kak Vicky. Perkenalkan kakak nama Evni. Hai Kak Evni. Perkenalkan kakak nama Indri. Hai Kak Indri. Perkenalkan kakak nama Tina. Hai Kak Tina. Semua bisa dengarkan. Ini nanti kakak-kakak untuk sampaikan materi. Untuk kakak-kakak yang akan sampaikan materi, saya persilakan. Adik-adik semua. Jadi baik. Apa yang akan kakak-kakak bawakan hari ini yaitu efektivitas dalam berkomunikasi. Itu bagaimana adik-adik itu melihat bahwa komunikasi yang ada di sekitar adik-adik itu tidak hanya bersumber pada adik-adik punya diri, tetapi orang-orang yang ada di sekitar adik-adik juga itu akan menyampaikan informasi atau pesan yang bisa membantu adik-adik untuk menambah pengetahuan adik-adik. Apa itu komunikasi atau belum? Komunikasi itu dengan kata lain berarti kita berbicara atau kita omong-omong dengan teman, guru, dan orang tua yang ada di rumah kita, yang ada di sekitar kita. Jadi di sini komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan. Pesan apa yang adik-adik dengar itu adik-adik sampaikan kembali kepada orang-orang di sekitar adik-adik supaya mereka tahu pesan apa itu yang adik-adik berikan. Jadi pesan di sini bukan hanya pesan secara negatif, tetapi pesan yang adik-adik sampaikan itu adalah pesan yang positif yang dapat dipercaya oleh teman-teman di sekitar adik-adik. Contohnya seperti begini. Saat adik-adik mendengarkan pengumuman dari kepala sekolah atau guru-guru yang ada di sini, orang tua, contohnya seperti adik-adik disampaikan untuk hari ini akan ada penerimaan rapor. Jadi sesampainya di rumah itu adik-adik sampaikan kepada orang tua. Sudah dengar tahu pengertian komunikasi dari kakak tadi. Bila kita melakukan komunikasi itu harus ada hubungan. Ya, harus ada hubungan. Hubungan itu dari hubungan yang terkecil. Misalnya seperti hubungan dalam keluarga, itu antara orang tua dan anak. Misalnya bapak suruh adik pergi beli rokok, mama suruh beli sayur, itu interaksi atau hubungan yang dilakukan dalam keluarga. Yang kedua itu interaksi atau hubungan yang dilakukan di sekolah. Itu seperti guru memberi pertanyaan kepada adik-adik, adik-adik menjawab, seperti itu. Dan yang ketiga itu di lingkungan atau di tetangga. Itu seperti misalnya adik-adik mereka bosan di rumah, pergi bersih ke tetangga, cerita-cerita. Yang bisa dilihat dari hubungan keluarga, hubungan terkecil, misalnya orang tua dan anak, atau misalnya adik cerita dengan orang tua. Nah, dari situ itu akan membentuk yang namanya kelompok. Nah, kelompok kecil sederhana itu misalnya adik-adik sebenarnya bersama kakak-kakak dan menggunakan materi. Jadi adik-adik, kelompok sendiri itu berarti kumpulan atau himpunan yang terdiri dari 2 atau lebih orang yang memiliki tujuan yang sama. Misalnya adik-adik sekalian berkumpul di kelas ini supaya belajar dong. Nah, bersama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu belajar. Atau adik-adik yang memiliki hobi bermain futsal atau menggambar atau menari, itu kan bisa masuk ke dalam kelompok yang memiliki
hobi yang sama. Jadi di situ adik-adik sekalian mungkin bisa meningkatkan adik-adik punya hobi dengan masuk dalam kelompok. Jadi intinya atau tujuan dari masuknya kelompok untuk meningkatkan hobi atau bakat yang ada. Materi yaitu kan sudah dijelaskan bahwa tentang kelompok dan komunikasi. Oke baik, sekarang tadi sudah mendengarkan kata-kata penjelasan dari komunikasi dan kelompok. Nah, komunikasi kelompok itu sendiri proses yang berlangsung antara beberapa orang dalam satu kelompok. Misalnya tadi diceritakan sebagai contoh dalam keluarga, dan juga kelompok kecil seperti diskusi guru memberikan kelompok kecil untuk diskusi tentang apa itu komunikasi, terus apa juga tadi sudah berikan contoh. Jadi komunikasi itu bagaimana adik-adik bisa berbicara dengan teman, dengan keluarga, atau dengan siapapun itu. Nah, komunikasi juga ada di dalam kelas, misalnya guru menyuruh adik-adik bagi tugas dalam bentuk kelompok. Nah, di dalam bentuk kelompok itu adik-adik harus bisa saling berbicara, saling berpendapat, dan tidak boleh anggap teman itu tidak bisa. Jadi berkomunikasi dengan baik itu bagaimana teman-teman itu saling menerima masukan dari teman, pendapat dari teman, atau memberikan pendapat. Dengan kata lain, orang yang rajin bertanya itu biasanya orang-orang yang pintar. Kalau misalnya guru menjelaskan materi, habis itu apa yang misalnya adik-adik dong ada yang misalnya mengerti bisa ditanya kepada guru. Terus kalau misalnya juga kalau dengan orang tua, kalau misalnya orang tua terlalu keras dengan adik-adik dong bisa langsung memberikan pendapat. Kalau misalnya ini bapak punya kelakuan yang baik dan beda gitu. Terus yang kedua itu kalau misalnya dengan teman-teman itu harus saling menjaga sikap. Ketika adik-adik berkomunikasi dengan siapapun, adik-adik harus apa? Ya, pintar. Siapa tuh nama pintar? Pertama dulu harus dengar. Mau itu dia siapa? Adik teman, adik kakak, adik guru. Dengar toh? Besok orang ngomong juga dengar toh? Oke bagus. Itu harus terapkan itu yang pertama. Yang kedua ada respect. Respect atau sikap saling menghargai dan menghormati. Tulisan sikap saling menghargai atau menghormati. Sikap, tulis sikap saling menghormati. Kita harus menghargai guru berbicara di dalam. Pintar, tepuk tangan. Ada Leko. Ini satu. Laki-laki siapa? Mana yang mana? Siapa tadi? Oh, ayo omong. Menghargai teman. Ayo, tepuk tangan. Itu semua boleh ya. Sebentar. Ini di sana tuh. Tolong. Sudah ya? Jadi sikap saling menghargai dan menghormati seperti yang tadi adik-adik teman-teman ada bilang, menghormati orang yang besar, menghargai adik-adik punya teman yang mungkin adik-adik kadang-kadang berkelahi toh, jadi harus saling menghargai. Maaf, yang keempat ada tulis kejelasan pesan. Kejelasan pesan. Kejelasan pesan. Oh. Hai. Halo. Adik-adik kan masih semangat. Menjawab pertanyaan tadi mana? Mau dapat tambah roti ke soda lah. Roti masih banyak nih. Siap. Yang diam nanti dapat satu-satu. Jadi tadi sudah materi yang kakak toh tentang bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan orang lain, baik itu teman, orang tua maupun itu guru. Jadi adik-adik tadi kan adik-adik sebenarnya berarti. Nah, kakak-kakak dulu juga siapkan beberapa pertanyaan buat adik-adik, dan kalau adik bisa jawab, dia akan dapat hadiah. Hadiah tambah, jadi yang sudah roti satu dia dapat tambah lagi. Siapa tuh belum?
toh tentang komunikasi. Sebelum kakak mulai bertanya, mau tanya ini siapa? Ini kakak nama siapa? Yang bisa jawab apa? Amanda. Tadi kasih dia. Sudah dulu. Guys, jangan bagus ya. Sama buat Ade bisa jawab. Jadi tadi selama kakak kadang omong ada su dengar tentang apa? Tentang apa? Materinya tentang siapa yang bisa jawab? Komunikasi. Komunikasi. Tadi kalau ada itu dia punya tema ini hari apa? Tadi kalian ada sampaikan dia punya tema. Temanya apa tadi? Yang bisa jawab angkat tangan. Roti 2. Siapa sih tadi? Yang benar, yang benar. Apa? Roti 2. Sudah tadi omong. Komunikasi. Kemampuan mendengar. Dia apa? Apa tuh ini? Apa? Kasih dua dia. Berdiri berjawab. Berdiri berjawab. Apa? Ulangi. Berdiri berjawab. Apa? Efektivitas kelompok. Betul. Tadi yang tadi kasih disampaikan 4 tips. Ada 4. Kemampuan komunikasi dalam sekolah itu kalau ada yang Jawab sih. 4 orang kok. Nanti 4 orang yang jawab. Satu orang sama. Jawab satu-satu. Supaya 4 orang yang jawab dia lah. Tadi kan ada suruh adik-adik mencatat yang 4 tadi toh. Kira-kira Tuan kalau dulu. dengar, kira-kira kalau guru itu habis menjelaskan materi itu adanya dibuat apa? Tadi. Tulis. Tidak. Tadi kalau ada yang mau jawab. Jawab 4 tuh. Jawab. Yang pertama. Dengar apa? Ayo. Oke. Yang apa sih? Ayo adek. Kemampuan mendengar. Tepuk tangan. Sikap saling menghargai. Penjelasan jelas. Ya, tepuk tangan. Yang ini? Penjelasan pesan. Yang terakhir. Mas jawab sudah. Apa? Temanya yang hari apa? Adik-adik, nanti ini pertanyaan terakhir nanti yang saya sudah jawab atau sudah roti. Ini kira-kira kalau nanti ibu tanya, kemarin kakak-kakak yang datang itu kasih penjelasan tentang apa? Apa sih dari? Materi. Nomor materi apa? Kemampuan mendengar. Kemampuan mendengar. Siapa? Kemampuan mendengar. Inti dari materi tadi itu apa? Komunikasi dengan penjelasan jelas. Tema hari ini tadi apa? Misalnya besok ibu, jadi guru tanya temanya apa? Kakak-kakak. Tidak, temanya tadi. Mangan malu-malu.